Kebanyakan kalau karena aku tinggal di Perancis sudah lama ya, dan di Eropa mereka melihat satu usia itu sebagai kayak semacam banyak sih, tergantung, ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada yang melihatnya sebagai kayak batu loncatan, dan di antara semua itu gimana aku malah mikir gimana ya, aku nggak merasa waktu aku umurnya 40 tahun aku nggak merasa 40 tahun. Waktu umur 20 merasanya masih anak-anak. Jadi sebenarnya apakah rasa atau yang dirasakan seseorang atau tingkat kedewasaannya seseorang itu harus ada dengan angka? Kan nggak juga. Kadang kita tuh lebih muda tapi wise beyond years gitu. Tapi kadang ada orang yang umurnya sudah cukup tapi sikapnya beranak-anakan. Dan sebenarnya oke-oke aja sih. Buat aku yang penting seorang perempuan itu apapun angkanya, apapun usianya, dia selalu merasa powerful, selalu merasa bahagia, dan lebih kayak ada semacam insting gitu loh antara dari yang diperlihatkan dan yang tidak dilihatkan. Karena buat aku sebenarnya tingkat kebahagiaannya yaitu kalau yang di luar itu matching sama yang di dalam. Nah kalau 50, aku sekarang udah 50, aku pikir it's okay, not bad. Buat aku senang sekali dengan jalan hidupku sampai hari ini. Aku punya anak yang kritis, lucu, baik, dan perempuan. Aku punya suami yang setaraf lah dengan aku gitu. Karena ini satu yang susah, ya. Dan aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri, dan aku tahu yang aku suka apa, yang aku tidak suka apa, tapi yang aku bisa explore lagi tuh apa. Jadi kayaknya being 50 kan selalu dibilang 50 is the new 40, which was the new 30 gitu. Ya terserah sih, kalau misalnya you feel better thinking like that ya silahkan. Buat aku sih nggak masalah. Malah justru aku bangga umur 50 tahun tapi seperti ini. Iya, dia Scorpio. Aku Taurus. Kalau berantem ya berantem gitu. Tapi maksudnya nggak berantem dalam artian dia tetap respectful lah. Dia sangat suamiku bilang, kamu agak keras ya sama dia gitu. Iya dong, gue ibunya. Maksudnya aku kan jadi contoh perempuan pertama untuk dia. Jadi sebenarnya semua yang akan aku ngomongin ke dia itu mungkin ada yang dia dengar, ada yang nggak akan dia dengar. Tapi yang jelas dia akan mengikuti contoh. Yang kita contoh itu apa? Karena contoh itu kan sesuatu yang sangat konsisten ya. Nggak bisa melupakan, kita kan nggak bisa membohongi diri sendiri, nggak bisa membohongi anak. Jadi buat aku tuh selalu transparan dari semenjak dia masih kecil. Kan dia selalu bilang, mama kok pergi-pergi terus gitu. Iya, mama kan punya pekerjaan mama ini itu. Jadi buat aku tuh penting sekali supaya dia tahu bahwa sebelum aku jadi ibunya, aku tuh punya karir. Aku perempuan yang punya pekerjaan dan senang sekali dengan pekerjaannya. Dan kehadirannya dia dalam hidupku itu tuh sesuatu yang kesannya tuh kado banget gitu dari hidup. Tapi bukan berarti aku akan menganak-duakan anakku. Anakku selalu nomor satu, tapi anakku juga harus tahu dan harus mulai, dan dia sudah tahu sih. Makanya dari dulu kita selalu, kan aku selalu bilang, mama nanti pergi 3 kali bobo terus mama pulang. Oh oke. Jadi didramatisiin lah, nggak mama pergi ya tapi kamu jangan, makanya jangan, sebagai ibu kan selalu akan merasa ada bersalah gitu ya ninggalin anak. Tapi kalau kita ngomongnya secara santai-santai aja, memang begini, memang kan mama harus pergi, tapi nggak apa-apa, nanti balik lagi. Oh iya, terus jadi setiap kali kita pasti telepon, kan kita sekarang dengan smartphone bisa ngapa-ngapain. Jadi aku selalu tahu dia gerak-geriknya apa, bukan untuk menjadi polisi ya, tapi untuk tahu aja, dan dia juga dengan senang hati ngasih tahu. Cuma sekarang kan udah hampir 17,
udah mulai ada secret gardennya gitu. Aku senang aja dia tuh sebagai remaja yang ya buat aku normal lah gitu. Jadi ada kadang berkekang sekali dengan kemauannya kita, kadang nurut, selalu nurut sih, ujung-ujungnya nurut. Dan tapi dia lagi juga experience juga dalam artian mencoba ini itu, mencoba tahu dia maunya, dia sebenarnya siapa. Anak umur segini kan belum tahu jati dirinya. Buat aku pencapaiannya ya sangat, aku merasa beruntung sekali gitu loh, meninggalkan Indonesia pada saat umurku masih 20 tahunan. Ya, jadi merasa pada saat itu lebih banyak, mungkin lebih banyak chance-nya, lebih nggak tahu deh, kalau misalnya aku bayangin anak-anak zaman sekarang lebih susah sekali. Dan mungkin pada saat itu juga aku pikir aku mempunyai bukan cuma peluang tapi juga enough amount of bravery ya. Kalau dan mungkin karena nggak ada pilihan lain sebenarnya. Soalnya kalau aku tetap di sini mungkin aku nggak akan menjadi seperti sekarang. Dan tapi kalau aku lihat juga sekarang lebih mudah kalau mau mempunyai sesuatu internationally. Kita bisa viral, bisa nggak harus tinggal di satu tempat. Kalau aku kan dulu memang benar-benar ya di old school way lah ya gitu. Dan kalau melihat pencapaian sampai saat ini ya aku senang, aku bangga dan aku bersyukur sekali. Tapi terus terang sekarang aku nggak mau hanya di musik aja. Kalau dulu kan hanya selalu di musik, sekarang aku lebih mulai fleksibel untuk mengambil ke arah lain, kayak misalnya perfilman atau televisi, kan udah mulai jadi juri-juri untuk acara macam-macam. Dan itu satu kayak exercise yang aku suka juga, karena itu tetap akan membuat aku relevan di mata orang, karena kan nggak melulu cuma di musik. Karena sekarang, ya ampun, dari dulu aku selalu bilang publik itu pacarnya banyak, dan setiap kali tuh selalu ada penyanyi yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih ini. Dan kalau hanya sisi asetnya hanya di situ, ya susah gitu, kita nggak mungkin bisa. Jadi makanya aku selalu pikir gini, daripada membuat sesuatu yang trendy, aku ingin membuat sesuatu yang long lasting, yang lebih klasik gitu loh, yang lebih di yang nggak ada waktunya sih, nggak ada. Jadi buat aku termasuk sekali lagi beruntung punya lagu-lagu yang evergreen, yang disukai oleh sampai sekarang. Itu masih ada anak-anak umur 7 tahun sampai 77 tahun yang nyanyiin lagu-laguku. Itu mahal banget gitu buat seorang artis gitu. Dan tetap ada banyak opportunity yang baru-baru yang ditawarkan ke aku. Yang aku ingin bagiin adalah ternyata yang dulu dibilang ya kita harus mencoba gigih berbuat sesuatu. Kita hanya cuma bisa sampai ya setelah udah 40 udah gitu loh, atau mikirin settle down atau whatever. Atau kalau bisa ya sebenarnya enggak sih. Kan yang punya timeline masing-masing itu kan diri kita sendiri kan. Aku pikir waktu Michelle Yeoh menang Oscar tahun lalu, umurnya dia berapa? 70. Makanya, dan aku pikir, dan dia speech-nya itu benar sekali. Don't let anyone tell you you're past your prime. Itu tuh benar-benar inspirational banget, karena memang itulah yang harus kita selalu ucapkan ke perempuan. Kita nggak ada kadaluarsanya. Yang membuat kita kadaluarsa adalah pikiran kita sendiri. Yang kalau mbak-mbak pada nggak percaya dengan diri sendiri, siapapun yang diomongin, siapapun lawan bicaranya di depan, nggak akan bisa mengubah pikiran itu. Tapi kalau kitanya yakin, bersungguh-sungguh, jalankan, pasti di jalan. Pasti. Dan buat aku selalu nggak ada, kesempatan itu akan selalu datang sebenarnya. Aku udah
mengalami ini sebenarnya. Aku kira pengalaman itu hanya datang sekali. Nggak, bohong itu, bohong. Pengalaman datang berkali-kali. Tapi kitanya yang harus pintar-pintar lihat. Oh, ini pengalaman sebenarnya. Ini sebenarnya satu kesempatan lagi gitu loh. Dan kita juga harus bisa create itu kesempatan itu untuk datang. Caranya ya dengan mungkin memultiplikasi lahannya kita, memultiplikasi interestnya kita, yang kayak gitu. Jadi setiap hal tuh bisa kita cari sebenarnya. Intinya dari kita. Sebenarnya ya buat aku tuh cuma itu. Banyak orang sih ya, justru yang tadi aku bilang Michelle Yeoh tuh termasuk salah satu contoh yang apalagi dia dari Asia ya, dan tidak mudah sama sekali. Terus siapa lagi ya contoh Ibu Susi. Ibu Susi juga termasuk perempuan yang fierce gitu loh. Kita sama-sama nggak tamat SMA, tapi lihat dia di mana. Dan aku juga suka perempuan seperti Bu Susi yang kayaknya tuh nggak ada, dia yang bikin rules-nya sendiri. Banyak sih sebenarnya concern-nya aku tuh sebagai, dulu aku pernah nulis di satu platform literasi namanya Kureta, tentang solidaritas feminin. Aku lihat solidaritas feminin ini makin lama tuh makin menipis. Dalam artian gini, ini pengalaman pribadi ya. Waktu aku hamil dengan anakku, banyak sekali perempuan yang tiba-tiba nanya, baik sih, oh gimana mau nyusui apa enggak, nanti lahirnya gimana, dokternya siapa, kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, oh ya. Terus kan ditanya, kira-kira kapan gitu. Oh nanti tanggal 8 November. Loh kok sudah tahu? Ya sudah tahu karena saya sudah program. Karena di sesar. Tiba-tiba yang ngeritik tuh banyak sekali. Karena dibilang gini, wah kok sesar ya? Kenapa ya? Karena Mbak merasa nggak mampu atau... Terus aku pikir gini loh, memangnya kenapa? Karena kan Mbak kan harus tahu dong, ibu dulu kan nggak pakai sesar, bahkan mungkin nggak pakai epidural, atau mungkin nggak pakai ini. Jadi kesannya tuh aku merasa aku dipojokin, jadi kayak orang yang sebenarnya itu kalau punya anak melahirkan anaknya semudah itu, padahal nggak mudah ya sesarian. Itu tandanya aku bukan ibu yang benar, nggak. Dan aku ngerasa kok bisa-bisanya ya. Bukan karena satu perempuan itu pernah merasa susah melahirkan, tiba-tiba semua perempuan harus merasakan kesusahannya itu. Buat aku itu satu stigma yang kita harus kita patahkan. Justru memang waktu mamaku dulu melahirkan aku, katanya tuh ya ampun sengsara banget gitu. Tapi bukan kayak aku bilang ke Kirana, kan Kirana kadang suka tanya, waktu dulu mama melahirkan aku, sakit gak sih? Kan dia suka lihat tuh di film-film yang ibu-ibunya teriak-teriak, kayaknya itu traumatik banget gitu ya. Bilang, enggak, kamu lahirnya 7 menit, aku dengerin musik, udah gitu kita semua bahagia banget di ruang bersalin itu. Ini justru membuat aku tuh justru karena aku gak mau, kalau misalnya aku melewati hal-hal yang mungkin traumatik buat aku, apakah itu fisik atau mental, aku nggak mau anakku melewati hal yang sama. Kalau aku aja aku nggak mau perempuan-perempuan lain juga melewati sesuatu yang sama. Hanya karena aku dulu pernah tidak beruntung dalam satu hal atau apapun. Jadi kayaknya untuk solidaritas feminin itu tuh harus dimulai dalam kemauannya masing-masing kita, untuk memberi sesuatu yang baik, untuk mensupport perempuan-perempuan lain, apapun pilihan mereka. Apakah mereka mau ngelahirin sesarian, apakah mereka itu mau pakai hijab, ataukah mereka nggak mau pakai hijab. Kita harus bisa mensupport masing-masing.
tapi harus mensupport beneran gitu loh. Karena kalau perempuan aja nggak disupport sesama perempuan, siapa lagi yang mau support kita? Karena kita nggak bisa nungguin laki-laki ya, males deh.